Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia memang memiliki bermacam-macam adat dan budaya, termasuk kepercayaan yang berbeda untuk menuju Sang Maha Pencipta. Di setiap daerah tentu banyak situs atau petilasan, baik berupa candi-candi atau makam-makam, serta tempat pemujaan. Kepercayaan memohon kepada Sang Pencipta masih banyak di alam semesta, seperti halnya contoh bukti nyata di kaki Gunung Pegat atau Gunung Srengat, 20 km ke arah barat dari kota Blitar. Letak situs tersebut bisa kita sebut tikungan Bokong Semar di atas kuburan umum. Situs keramat yang baru viral ini banyak pendatang dari berbagai kota dan provinsi yang sengaja untuk ngalap berkah atau memohon kepada Tuhan. Menurut Pak Juru Kunci atau Pak Kuncen, yaitu Bapak Suwarno, banyak yang berhasil di sadranan itu. Begitulah kepercayaan manusia dalam bentuk apapun. Ternyata Tuhan juga mendengar dan dikabulkan. Tuhan akan selalu memberi ijabah apabila memohon dengan tulus. Karena Tuhan itu bukan milik satu golongan, melainkan berbagai golongan atau berbagai kepercayaan. Dengan itu memperlihatkan bahwa Tuhan itu milik segala umat, dan Tuhan akan cinta kasih dengan semua ciptaannya tanpa pilih kasih. Maka ini gambaran ternyata Tuhan akan memberi kasil kepada hamba yang meminta permohonan, karena Tuhan Maha Mengetahui dan Maha Pengasih. Pada dasarnya, orang apabila gagal dalam usaha, baik gagal doa maupun yang lainnya, tentu orang akan mencari jalan lain yang dipercayai agar permasalahannya selesai dan menguntungkan di dunia ini. Manusia hanya bisa meramal dan bisa memprediksi atas kejadian dan perjalanan manusia di akhir zaman. Namun kebenaran yang sesungguhnya hanya milik Sang Pencipta jagat raya dan makhluk hidup. Jadi semestinya manusia tidak boleh merasa benar dan merasa mengetahuinya atas segala hal di muka bumi ini. Sungguh kecilnya atas kemampuan manusia dibandingkan kuasa Tuhan. Namun kadangkala sifat manusia kebablasan dalam kesombongan dan merasa kuasa serta merasa suci. Tentu kesucian pun hanya milik Sang Maha Kuasa. Maka kita hendaknya pasrah sumarah, jiwa dan raga kita senantiasa terkodratkan dengan nasib yang tidak sama dan akan disandiwarakan sesuai dengan kehendak Sang Pencipta. Kita kembali menelusuri situs atau tempat penyadranan dan panti pemujaan di kaki Gunung Pegat ini. Semoga penyajian ini sebagai pengalaman dan pembelajaran yang tidak semata-mata, tidak hanya sekedar hiburan belaka. Yang pasti kita bangga alam semesta dan panorama Indonesia yang begitu indah, serta bumi pertiwi yang kita miliki ini, ragam adat dan istiadat daerah masih tetap dihormati oleh masyarakat pribumi. Contoh di daerah perkampungan, setiap tahunnya pasti dipercaya untuk mengadakan upacara rutin dengan bersih desa yang berbentuk budaya dan upacara religi yang ditujukan kepada nilai-nilai luhur bumi pertiwi ini. Kadangkala juga ada ritual-ritual bulan suro yang di setiap desa mengadakan ritual yang disebut baritan atau selamatan di perempatan jalan. Itulah budaya adat Jawa atau Indonesia yang beraneka ragam. Seperti tempat pemujaan di Bokong Semar ini masih dijaga dan dilestarikan oleh pemangku adat dan dijaga oleh warga masyarakat termasuk aparat desa di Nusantara. Indahnya Nusantara memang karena hal yang berbeda dan berwarna keyakinan yang berbeda. Kita akan langsung melakukan pengungkapan bersama Mbah Kendil Jopo Montro, teman-teman. Untuk itu bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe supaya kita bisa lebih nyaman dalam menyimak video dari Mbah Kendil Jopo Montro. Dan kalian
tidak ketinggalan notifikasi atas video-video kami yang terbaru, yang pastinya kami akan menyajikan hiburan yang bermanfaat bagi kita semua. Jadi langsung saja teman-teman, kita akan mengungkap bersama Mbah Kendil Jopo Montro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, kita sudah merapat ke Gunung Pegat atau Gunung Serengat. Ini ada informasi dari berbagai penjuru, berbagai masyarakat bahwa di sini ada tempat situs yang katanya yaitu yang menghuni adalah Den Bagus Kliwon. Yang Den Bagus Kliwon. Rata-rata di sini minta berkah agar kerja bisa lancar dan rezekinya melimpah. Yang intinya untuk meningkatkan prestasi ekonomi. Banyak yang berhasil bahkan. Ya, banyak yang berhasil. Ada juga yang mengatakan bahwa ini termasuk yaitu faktor pesugihan. Artinya pesugihan itu tidak merupakan seperti tuyul. Mereka hanya mengalap berkah. Atas kebenarannya kita juga tidak tahu. Yang jelas kita datang ke sini untuk mengkorek, untuk membongkar hal-hal yang patah kita sajikan kepada teman-teman semuanya. Bahwa tempat seperti ini orang Jawa sudah tidak asing lagi, pasti sebagai sarana atau tempat atau alat atau perantara untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita tahu bahwa orang-orang yang ada di sini tentu tidak menyembah kepada berhala atau menyembah kepada batu, melainkan hanya merupakan alat untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan lantaran yaitu penghuni yang ada di sini. Mungkin sebagai perantara, Mbak. Seperti yang Den Bagus Kliwon lah. Yang Den Bagus Kliwon sebagai perantara untuk yaitu mengantarkan doa-doa orang-orang yang mohon di sini gitu. Semuanya seperti itu. Setiap mendoakan kepada Tuhan pasti ada perantaranya gitu loh. Seperti halnya misalkan kita yaitu memohon kepada Allah, kita selalu mengucapkan sholawat kepada Kanjeng Nabi Rasul gitu. Tapi cuma keyakinan kan berbeda. Sehingga kita semestinya harus menghormati tentang keyakinan orang. Sehingga kita tidak boleh mengejes bahwa hal ini salah, hal ini syirik. Karena kita sendiri belum tentu sempurna, kita belum tentu suci, makanya kita tidak tahu tentang keberadaan orang tersebut. Dan kebijaksanaan keputusan Allah pun kita juga tidak tahu. Sehingga kita jangan sampai merasa suci, merasa pintar. Kita yang bicara ini belum tentu surga, bisa juga kita malah neraka. Seringnya kita menghujat, seringnya kita mengejes orang, seringnya kita merendahkan orang, seringnya kita mengafirkan orang, seringnya kita menerakakan orang. Justru Tuhan akan marah. Karena kita hamba yang lemah, hamba yang masih dihidupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba yang penuh dengan dosa, sehingga kita tidak perlu untuk berkuasa, kita tidak perlu untuk merasa suci, kita tidak perlu merasa pintar, tidak perlu merasa bahwa kita orang-orang yang disanjung oleh Tuhan. Sehingga kita semestinya untuk merendahkan diri. Barangkali kita rendah nanti malah menjadi orang-orang yang terpuji dan dipujikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarpun kita tahu bahwa tempat-tempat seperti ini bagi ajaran kita, ajaran Islam tidak dibenarkan, tapi kita tetap menghormati kepada orang yang berkeyakinan karena masyarakat Indonesia sudah majemuk, artinya berbagai macam-macam aliran, bermacam-macam agama. Adapun satu agama pun kadang-kadang tidak bisa rukun gitu loh. Apalagi beragama lain, apalagi dengan keyakinan lain. Bagaimana kita untuk menyikapi? Lah kita harus bijaksana untuk menghormati saja. Karena setiap keyakinan orang tidak dapat dipaksa itu. Itu dalilnya kan juga ada. Beribadah tidak boleh dipaksa-paksakan. Sehingga kita menyajikan hiburan seperti ini, jangan sampai salah terima. Kita hanya sebagai media YouTuber yang menyampaikan gambar, menyampaikan berita agar kita bisa menghibur kepada rekan-rekan semua. Ketepatan ini adalah di pinggir gunung, sehingga kita panoramanya kan baik. Jika kita melihat apa situasi pohon-pohonan, ini berketepatan juga ada di pemakaman,
Yang jelas ini informasi dari masyarakat, ini juga merupakan makam yang sakral, makam yang wingit itu. Iya. Kejadian dulunya banyak orang yang lewat sini saja ketakutan, Banyak kecelakaan juga, banyak Mbak. kecelakaan. Ini kalau malam jarang orang lewat, tapi sekarang sudah lain, sudah terbiasa. Rame, ya. Ya. Mungkin ini nanti bisa diungkap, Mbah, misalkan dari pandangan atau prediksi batin Mbah Kendil, siapakah sosok Mbah Den Bagus Kliwon ini, kita akan mencoba ungkap, Mbah, nggih. Ya kalau secara kemasyarakatan bahwa ini dinamakan yaitu penghuninya yang bernama Mbah Den Bagus Kliwon. Nggih. Kalau kita mengatakan Mbah Den Bagus Kliwon itu sebenarnya kan bentuk-bentuknya kan bukan manusia lagi, bentuknya kan seperti apa ya, makhluk halus, Mbak. Iya. Jadi tidak ada jasadnya, tidak ada mayatnya gitu loh, Mbak. Makanya ini hanya berupa batu. Iya. Ya mungkin ada orang yang bertapa di sini atau orang tirakat di sini yang dia pernah menemukan sosok itu, kemudian mereka mengaku bernama Den Bagus Kliwon gitu. Iya. Karena seperti ini tidak dapat dibuktikan, tidak dapat dibongkar karena setiap orang punya persepsi yang berbeda gitu. Oh iya, Mbah. Jadi kita yang jelas kita menghormati saja apapun sebutannya Mbah Bagus Kliwon, apa Mbah siapa, kita nggak perlu untuk memperdulikan. Yang penting kita hanya tahu bahwa ini adalah sarana tempat untuk panuwunan atau orang yang ngalah berkah gitu loh. Jadi orang tuh kadang-kadang cara ini nggak berhasil, cara ini nggak berhasil, tapi cara ini berhasil gitu loh. Iya. Yang jelas kita untuk menganjurkan kepada warga setempat, walaupun ke tempat seperti ini jangan sampai untuk menduakan Tuhan. Iya. Jadi persembahan yang kekal, persembahan yang hakiki, persembahan yang utama adalah menyembah kepada Sang Pencipta Alam, Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih, Mbah. Jadi kita tahu bahwa Tuhan tidak beranak, tidak diberanakkan, Tuhan tidak berupa, Tuhan tidak berwujud, dan Tuhan tidak dapat diprediksi, Tuhan tidak dapat dibayangkan oleh bentuk apapun. Nggih. Terus Namanya kemudian Tuhan. untuk ngalah berkah seperti ini tidak masuk kategori pesugihan, Bang, nggih? Ya kalau yang namanya pesugihan memohon nanti bisa sugih kan bisa dikatakan pesugihan. Iya. Tapi artinya kalau di tempat sini kalau saya amati itu bukan merupakan sosok perewangan, tuyul, astral, demit, bukan. Iya. Mungkin hanya karena keyakinannya dia itu sungguh-sungguh, Nggih. artinya Allah memberkati gitu loh. Nggih. Jadi tidak ini astral yang ada di sini ikut membantu bekerja orang, tidak. Iya. Itu karena dia meminta di sini dengan sungguh-sungguh, akhirnya Allah ridho, Sang Pencipta akhirnya meridhoi, akhirnya berhasil. Iya. Jadi bukan dari sarana prasarana penghuni di sini, artinya di sini tidak ada kontrak gitu loh. Nggih, Mbah. Tidak ada kontrak, minta wadal anak, minta wadal nyawa, minta wadal apa, di sini tidak ada. Iya. Seketahuan saya seperti itu, prediksi saya seperti itu, sehingga saya bisa pakai indera saya bahwa di sini tidak ada faktor untuk wadal. Iya. Ini hanya bersifat panuwunan saja. Walaupun tempat seperti ini tidak dapat dilecehkan, kadang-kadang juga sangat berbahaya sekali. Iya. Karena yang namanya mereka berada di alam semesta itu perkasa sekali. Misalkan ada gempa bumi, tanah longsor, bisa membunuh orang, itu namanya alam. Bisa badai besar, kemudian bisa angin besar, bisa tsunami. Alam perkasa sekali karena alam adalah ciptaan Allah yang sangat kita kagumi itu. Nggih. Ya, Mbak Lulu bisa mendekat. Ke atas, Bang, ya? Ya, nggak apa-apa. Kita permisikan saja pada ini sini. Ya teman-teman, jadi ini adalah kompleks wilayahnya. Tempatnya hanya di lereng gunung, tempatnya batu seperti ini. Itu terbukti ada bunga-bunga seperti kembang telon, putung yuswa atau dupa, dan lain sebagainya. Ini membuktikan bahwa masih banyak orang yang datang ke sini. Dan menurut saksi mata yang kami tanyai, tempat ini sebenarnya sudah lama sekali ada dan sudah banyak orang-orang yang datang ke sini untuk ngalah berkah dan banyak yang berhasil. Tapi teman-teman, Mbah Kendil menjelaskan bahwasanya di agama kita untuk Islam hal-hal seperti ini tidak dianjurkan atau tidak diperbolehkan. Tapi dengan demikian kita tidak boleh mengejustifikasi orang bahwa kepercayaan orang itu masing-masing
dan jalan hidup orang itu masing-masing, sehingga kita cukup menghormati dan kita sudah mengungkap area ini teman-teman sebagai tambahan pengetahuan bagi kita semua. Untuk kompleks wilayahnya ini jalannya sudah dibangun dan ini berada di pinggir jalan raya, tepatnya di belakang Pandoso atau di belakang keranda mayat. Ya teman-teman, kita sudah sampai di situs yang berada di Gunung Pegat ya. Jadi tadi sudah dijelaskan sama Mbak Kendel. Prediksi Mbak Kendel, tempat ini bukanlah sosok makam ya. Ini hanyalah sebuah situs, sehingga banyak sekali orang yang datang ke sini untuk ngalah berkah. Kondangnya atau viralnya di luar itu adalah pesugihan. Tapi sama Mbak Kendel sudah dijelaskan bahwa di sini tidak ada wadal, tidak ada berupa pengorbanan nyawa teman-teman. Mungkin orang-orang yang datang hanya ngalah berkah. Kita tahu bahwa yang namanya perantara itu banyak sekali dan apapun itu bisa jadi sesembahan. Yang artinya persembahan di sini adalah sebuah perantara teman-teman. Ada yang batu, ada yang kayu dan lain sebagainya. Tapi kita harus menghormati teman-teman bahwa kita memiliki keyakinan sendiri masing-masing. Ada banyak orang yang tidak percaya dengan situs-situs seperti ini, tapi juga sebagai masyarakat Indonesia khususnya Jawa masih banyak lagi masyarakat-masyarakat yang masih mempercayai tentang ngalah berkah seperti ini. Jadi ini sudah dibangun teman-teman sehingga mempermudahkan orang-orang yang mempercayai untuk datang ke sini untuk ngalah berkah. Untuk penyembahan persembahan batu itu masih banyak sekali dipercayai oleh masyarakat seluruh dunia. Tapi kita tahu teman-teman, yang namanya batu itu bukanlah sebagai sosok atau suatu persembahan, melainkan hanya sebagai perantara saja untuk ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga teman-teman, persembahan berupa batu dan lain sebagainya itu hanyalah sebagai perantara saja untuk menuju kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk persembahan batu itu sudah dipercayai oleh masyarakat dunia itu sejak zaman purbakala, karena batu itu berasal dari kata watu bahasa Jawanya, yang artinya adalah kekuatan satu, yang maha satu atau maha esa atau maha tunggal. Teman-teman, kita lanjutkan, kita wawancara lagi bersama Mbah Kendil Jogomoto. Teman-teman yang saya hormati, benar yang dikatakan Mbak Lulu tadi, sarana prasarana untuk tempat-tempat untuk menyembah kepada Sang Pencipta Alam sangat beraneka ragam. Sehingga kita perantara untuk menyembah kepada Sang Pencipta Alam sangat beragam, beraneka ragam, bermacam-macam bentuk-bentuknya, sehingga kita tidak perlu untuk mempermasalahkan karena keyakinan itu berbeda-beda. Walaupun di dalam satu agama pun perantara menyembah kepada Sang Pencipta Alam juga berbeda-beda. Ada yang berupa patung, ada berupa batu, ada berupa yang lain-lainnya. Sehingga mereka hanya mempercayai dengan lantaran itulah dia bisa mencurahkan doa-doanya yang dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Agung, Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Suci, dan Tuhan yang menciptakan jagat raya seisinya. Yang jelas kita untuk berkeyakinan tidak perlu kita merendahkan orang, melecehkan orang, menghina orang, karena diri kita ini belum tentu benar. Bisa juga diri kita ini adalah tempat-tempat murka, diri kita ini adalah tempat-tempat dosa, diri kita adalah tempat-tempat yang hina, sehingga jangan sampai menghina kepada orang lain karena kita belum tentu benar. Kebenaran adalah hanya satu, miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran hanya satu, miliknya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan yang menciptakan jagat raya seisinya, termasuk makhluk hidup. Teman-teman, kita sudah banyak menyampaikan hal-hal keberadaan situs di Gunung Pegat, yaitu situsnya Mbah Den Bagus Kliwon. Kita di sini tidak perlu untuk mengungkapkan siapa yang ada di sini yang sebenarnya. Saya bisa membaca siapa yang ada di sini, tapi saya tidak perlu untuk mengungkapkan karena ini sudah diyakini masyarakat.
Apakah berbeda dari keyakinan masyarakat, Pak? Yang jelas dari indera saya yang di sini, apa yang diucapkan masyarakat itu berbeda apa yang saya prediksi. Ya. Apa yang saya baca di dalam ruang lingkup sini yang jelas tidak sama yang dibicarakan kepada masyarakat luas, tapi kami tidak bisa untuk membuka karena ini sudah merupakan keputusan masyarakat bahwa penghuninya bernama ini. Kita cukup diam saja menghormati kepada Ya. orang-orang yang melaksanakan doa di sini, Oke. karena kita sadar bahwa kita tidak boleh sombong, kita tidak merasa bisa, kita tidak sok tahu. Jadi kita jangan sampai sok tahu, karena sok tahu itu berkaitannya dengan Tuhan. Karena kita berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berkaitan dengan Tuhan. Kita yang kita ucapkan jangan sampai dipermalukan. Maka dari itu kita tidak boleh berkomentar, biarkan hal-hal yang ada kita jaga saja, kita hormati. Karena lakum dinukum waliyatin, keyakinanmu seperti silahkan keyakinan seperti ini ya saya tekuni, saya pelajari, saya yakini. Pemirsa, cukup sekian informasi dari saya, hiburan dari saya. Apabila ada kesalahannya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu ingkang pinanggih. Amin ya rabbal alamin.